Sekali lagi shalom teman-teman, selamat malam ya di tempat saudara berada. Yakin dan percayalah bahwa ketika saya dan saudara terus merindukan, menanti-nantikan kedatangannya, maka Sang Anak Domba itu, Yesus Kristus, yang adalah pembela hidup saya dan saudara, ya, itu terus mengembalakan hidup saya dan saudara sampai saudara sungguh-sungguh bertemu dengan mata air kehidupan, ya. Wahyu pasal 22 ayat yang pertama, ya. Di situ kita diberikan satu sukacita yang luar biasa, ya. Karena Yohanes melihat sesuatu, ya, di dalam pengalaman penglihatannya, ya. Yohanes berkata, lalu Yesus menunjukkan, ya, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, ya, yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari dalam tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Saudara kalau sedang banyak kegiatan, banyak hal yang dipikirkan gitu ya. Kadang-kadang kan kita bilang kita refreshing ya, refresh gitu ya, atau rest ya, atau break time gitu ya, keluar dari kesibukan gitu. Ya. Kemarin Pak Tadus ke arah utara ya, sudah balik lagi ya. Itu refresh ya, break time gitu. Harus cari sesuatu gitu ya, yang kemudian bisa merefresh atau menyegarkan lagi jiwa ya, juga tubuh juga ya. Kalau teman-teman biasanya biasanya misalnya lari-lari santai gitu ya, jogging namanya, atau olahraga ya, olah tubuh ya, jasmani ya, mungkin memperkuat otot rangka gitu ya, atau otot kardia ya, jantung. Ada yang sepedaan sekarang banyak ya, tapi kan sepeda mahal ya gitu ya. Kalau jogging kan bisa udah punya modalnya ya. Jadi ada break time, ada refresh gitu. Saudara dan saya ya, kebanyakan manusia mencoba untuk mencari pembanding gitu ya, dengan semua kepenatan gitu ya, dengan semua hal-hal yang menjadi rutinitas, aktivitas rutin maksudnya gitu ya. Itu mencoba untuk mencari hal-hal yang bisa ya, biasanya ya menjadi pelipur lara gitu ya. Bagaimana supaya bisa refresh gitu. Ada orang yang kemudian traveling ya. Kalau cukup budget untuk traveling ya, kan traveling itu nggak harus ya kalau budgetnya sekian ya disesuaikan ya. Kalau budgetnya harus hanya roda 2 ya roda 2, roda 4 ya. Yang nggak punya roda, tapi jangan sampai kursi roda. Itu bukan traveling. Ya. Nah, tahukah saudara bahwa kita sedang terus mencari. Hampir-hampir ya. Hampir-hampir, saya mau katakan hampir-hampir itu artinya tidak terjadi. Hampir-hampir. Ya, sampai kalau ya gini ya. Kalau seandainya mungkin dia menyesatkan orang benar juga, dia tapi tidak sampai menyesatkan. Ya, Matius 24 ayat 24 ya. Ya. Ya, jadi tapi artinya tidak gitu ya. Atau ini nih, betapa sucinya kalau semua akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya hidup. Ya, artinya hidup. Ya. Ya, semua hancur tapi saudara tetap hidup. Tapi
kata-kata ini untuk memberikan kita ini kan, uh, menggambarkan suasana atau situasinya bahwa begitu bernilai dan berharganya kamu itu kan begitu. Nah, saudara, dalam kehidupan ya kita sehari hampir-hampir saudara, hampir-hampir kita terjerat di dalam pencarian yang fana itu, ya. Kita mencoba untuk mencari hal yang bisa mengobati kepenatan, gitu, ya. Hal-hal yang mencoba membawa kita supaya kita bisa terobati apapun, ya. Ada yang orang gelisah, ada orang yang merasa tertekan, ada yang orang merasa terlalu pedih kehidupan ini, gitu ya. Ada orang yang merasa bahwa kok hidup saya sulit sekali sih, gitu. Sehingga coba untuk mencari exit, ya, jalan keluar, gitu, ya. Nah, kita hampir-hampir, ya, anak-anak Tuhan itu hampir-hampir saja, gitu ya, itu terjerat masuk ke dalam mencari, ya, mencari pelipur lara itu atau jalan keluar itu di tengah-tengah dunia, ya, yang namanya dunia yang fana ini, gitu. Pasti berakhir dengan kefanaan. Tapi kalau saudara dan saya mau coba jujur, ya, kadang-kadang dia berhasil. Penguasa dunia ini kadang-kadang berhasil membawa kita, ya, membawa kita terjerat masuk ke sana. Nah, teman-teman, saudara tahu nggak pekerjaannya si jahat itu sekarang apa? Ya, emang dulu apa? Ya kan gitu pertanyaannya. Kalau sekarang tahu nggak pekerjaannya? Nah, mungkin saudara tanya balik. Emang dulu apa? Nah, saudara tahu nggak? Dulu kerjaannya apa? Kata iblis itu dari kata diabolos. Daya belian, diabolos. Itu artinya memecah belah. Itu artinya melempar. Itu artinya menghancurkan. Dan itu artinya dengan cara mendakwa. Dia ingin menghancurkan. Oke? Ya, nama pertamanya itu iblis kan, ya, diabolos, ya. Nama yang lain setan. Satan itu artinya musuhnya Allah. Iblis, setan, kadang disebut naga besar atau ular tua. Kita di dunia ini, ya, tidak sungguh-sungguh menikmati, saudara, ya, kita tidak sungguh-sungguh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera itu karena ada pribadi yang ingin menarik atau melepaskan atau mengangkat atau mengambil damai sejahtera itu dari diri kita itu. Nah, dulu saudara, ya, dulu, ya, pekerjaannya itu adalah ingin supaya dia ingin supaya, saudara, ya, ingin supaya tidak ada manusia, ya, tidak ada manusia yang kemudian akan bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Sehingga pekerjaannya adalah terus mendakwa siang dan malam orang-orang saleh di hadapan Allah. Nah, itu pekerjaannya iblis tuh. Menghancurkan, ya, dia menghancurkan, ya. Dia menghancurkan dengan cara mendakwa. Ya, dia menghancurkan dengan cara mendakwa. Jadi di hadapan Allah dia menuduh dan mendakwa, ya, membuat daftar, ya, mengenai setiap orang saleh yang sampai ke surga.
yang sampai ke hadapan Allah. Nah, itu saudara. Ya, dia mendakwa. Ya. Jadi iblis, ya, dia bolos itu, ya. Dia sampai ke hadapan Bapa. Kalau saudara perhatikan Ayub pasal 1 ayat 6, Ayub pasal 2 ayat Ayub pasal 2 ayat 1, ya. Dia sampai di hadirat Allah. Ya. Dia mencoba untuk mendakwa orang-orang saleh. Nah, ya, ketika Kristus naik ke surga, ya, dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah, saudara, maka iblis tidak punya lagi tempat di surga, dan dia dilemparkan dari surga. Ya, dia dilemparkan dari surga, dan dia tidak punya tempat lagi di surga. Dikatakan apa? Dilemparkan kemana? Dilemparkan ke bumi. Wahyu pasal 12. Naga besar, ular tua itu, iblis yang menyesatkan seluruh dunia, itu dilemparkan ke bumi. Kalau dilemparkan ke bumi, ketemu siapa, saudara? Ketemu kita, manusia. Jadi ini menarik kan? Jadi kalau dulu dia mendakwa siang dan malam, orang-orang saleh yang sampai di hadirat Allah itu, saudara, ya, Yesus belum menyatakan diri. Ya. Maka ketika Yesus menyatakan diri dan kemudian menyelesaikan karyanya duduk di sebelah kanan Allah, gitu ya, saudara ya, dalam tubuh manusia, tubuh kemuliaan, ya, yaitu seperti manusia, ya. Maka dia dilemparkan ke bumi, dan kemudian apa yang dia kerjakan selanjutnya, saudara? Mendakwa manusia yang ada di bumi, gitu. Nah, mendakwa manusia yang ada di bumi. Saudara, tapi sebelum dia mendakwa manusia yang ada di bumi, apanya yang harus didakwa? Sementara manusia ini kan sudah ditanggung dosanya di atas kayu salib oleh Yesus. Terus yang dia dakwa apa dong? Nah, ini menarik kan? Saudara tahu bahwa iblis ini punya kaki tangan, gitu ya, dia memberikan kuasa kepada si pendurhaka namanya. Kenapa dibilang pendurhaka? Karena apa? Karena dia ini kan, karena dia menyalahi kodratnya. Kan pendurhaka itu misalnya anak durhaka harusnya menghormati orang tua. Yang namanya anak durhaka ya tidak menghormati orang tua. Antikris namanya, ya kan? Antikris, atau si binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Ini bekerja, ya, dia memberikan kuasa kepada antikris, yang merupakan the spirit atau roh yang menuntun orang, gitu, yang menuntun orang untuk apa? Ini yang disebut di dalam kitab Wahyu, dia itu bertanduk 10, berkepala 7. Ya, di atas tanduknya itu ada mahkota, dan ada nama-nama najis di atas setiap tanduknya. Seperti menyeramkan. Nah, karena dia menyeramkan, dia memberikan cara yang lain, yaitu dengan apa? Dengan memberikan kuasa kepada nabi palsu. Nah, nabi palsu ini punya 2 tanduk. 2 tanduk, dan tahu nggak? Bentuknya seperti anak domba. Huruf kecil ya, anak domba. Siapa yang kalau lihat anak domba lari? Nggak ada. Ya, inginnya elus-elus. Ya, anak domba kecil, ya, bulunya putih. Nah, nabi palsu. Dan yang berbahaya di situ dikatakan ini, dia bersuara seperti naga. Nah, naga itu siapa? Naga itu adalah diabolos tadi, iblis, Lucifer itu. Dia berbicara seperti naga. Artinya apa, saudara, di situ? Dia menyesatkan. Nah, saudara, jadi Lukas 17 ayat 1. Ya. Ada yang bisa baca?
Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Kalau tidak salah kata-katanya begitu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Gitu. Jadi penyesatan itu ada. Nah, dilakukan oleh siapa? Nabi palsu. Karena kalau antikris yang muncul, saudara dan saya pasti keblinger, takut melihatnya. Dan kita bisa lihat itu. Ya, hal-hal yang menyeramkan itu antikris, tindakan antikris. Saudara, saya nggak bisa sebut di sini karena sensitif. Tapi saudara rasa nggak sesuatu yang mengerikan itu ya, kejahatan sama begitu. Itu antikristus, saudara. Tapi kalau saudara tiba-tiba merasa nyaman dengan sesuatu, itu anak domba, bersuara seperti naga. Gitu. Dan naga itu artinya apa? Wah, dia punya pengalaman. Naga itu disebut naga besar. Itu artinya apa? Kenapa disebut naga besar? Karena dia punya kuasa. Gitu, punya kuasa. Nah, makanya dikatakan seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Gitu, ada di bawah kuasa si jahat. Dilempar dari surga ke bumi, saudara. Jadi dia hanya di sini arenanya sekarang. Dan masanya adalah sekarang. Itu kalau dalam kitab Wahyu disebut 1 masa, 2 masa, setengah masa. Atau 42 bulan. Atau 1260 hari. Itu sama tuh, 42 kali 3 dapatnya 1260. Ada masanya, ya. Itu simbolik, tidak hurufiah, tapi itu adalah mau katakan bahwa ada masa yang pasti, itu maksudnya. Yesus pasti datang kembali. Nah, itu adalah akhir dari masa itu. Ya, ketika Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, maka itu adalah akhir dari masa itu. Gitu. Nah, di tengah-tengah masa ini, saudara, itu ada penyesatan, ya, dengan berkedok anak domba, gitu, saudara. Ya, penyesatan oleh nabi palsu. Nah, saudara, kadang yang saya katakan hampir-hampir, tapi kita bisa ngalamin bahwa manusia, ya, yang telah menerima Yesus, sebagai Tuhan, yang dosanya diampuni, yang pelanggarannya tidak diperhitungkan, itu mengalami kejatuhan juga di dalam dosa. Itu hasil dari pekerjaan nabi-nabi palsu, gitu, ya, saudara, yang memberikan gambaran-gambaran yang menarik, gitu. Ya, itulah yang membangkitkan keinginan-keinginan, keinginan-keinginan mata, keinginan daging, ya, keangkuhan hidup, ditarik ke dalam keadaan itu sehingga apa? Jatuh dalam dosa. Nah, pada saat itu terjadi, iblis ini mendakwa, kamu sudah jatuh dalam dosa. Tapi saudara, yang menarik, ada yang menarik, saudara. Dia tidak akan bisa berhasil untuk apa? Untuk orang-orang yang di dalamnya dikatakan apa? Mengikuti atau menuruti apa yang dikehendaki oleh Roh. Kenapa bisa? Karena Roh Kudus itu berbicara di dalam hati saya dan saudara bahwa Yesus, ya, kalau dia itu setia dan adil, kan, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, kan, kalau engkau datang mengaku dosamu, maka dia itu setia dan adil. Dia akan menghapuskan dosa pelanggaranmu, kan begitu. Tidak akan bisa berhasil. Nah, ini yang disebut, kalau saudara perhatikan di Wahyu pasal 12, ya, ketika iblis itu dilemparkan dari surga, tidak punya ruang lagi di surga, dan kemudian menyesatkan, ya, manusia yang ada di dunia ini, ya, dikatakan begini, dia itu mengejar anak dari perempuan itu, dia mengejar keturunan dari perempuan itu, bahkan dia mengejar perempuan itu dan keturunannya, gitu. Tetapi dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa Allah memberikan sayap burung nasar, katanya, ya, kepada perempuan itu, ya, dan bisa membawa dia terbang jauh dari naga besar itu. Nah, saudara, gambaran simbolik, ya. Tapi apa yang terjadi maksudnya, saudara? Yang terjadi adalah setiap anak-anak
Allah ini itu orang-orang percaya, yaitu mereka yang menerima, ya, yang menerimanya, yang diberi kuasa untuk menjadi anak. Mereka ini dipindahkan ke dalam satu kerajaan, ya, dipindahkan dalam satu kerajaan. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, itu gambaran simboliknya apa, saudara? Dikasih burung, sayap burung nasar untuk terbang jauh dari tempat sinaga. Jadi, apa sih gambaran secara spiritual rohani dalam diri kita? Ya itu tadi. Iblis ini terus mendakwa, ya. Tetapi karena siang dan malam dikatakan ketika dia ada di bumi ini, ya. Tetapi saya dan saudara, di dalam engkau itu ada kebenaran, gitu ya. Ada Roh Kudus yang menginsapkan akan kebenaran, ya. Bahwa apa? Nah, saudara kalau ingat ya, ada 3 yang Roh Kudus insafkan, apa saja? Kebenaran, dosa, dan penghakiman. Akan dosa pertama, ya. Terus yang kedua akan kebenaran, bahwa aku telah pergi kepada Bapa. Dan yang ketiga apa, saudara? Penghakiman. Nah, penghakiman ini bicara bahwa apa? Bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum. Nah, saudara kalau perhatikan, penguasa dunia ini sudah dihukum, ya, tapi nggak ada tulisan dihukum mati, ya. Jadi dihukum, misalnya saudara ini, oh dia sudah dihukum, artinya apa? Ya dihukum, misalnya dihukum 5 tahun, ya dia ada di dalam penjara kan 5 tahun, gitu. Nah di sini saudara, case-nya apa? Dia dihukum 1260 hari, dia dihukum 42 bulan, atau 2,5 masa, 3,5 masa. Dia dihukum. Penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, artinya apa? Sekalipun dia terus mendakwa, pakai kata mendakwa ya, mendakwa siang malam. Saudara pernah nggak didakwa oleh iblis? Siapa yang pernah didakwa iblis? Pak Tadus aja. Oke, ada. Oke, semua ya. Kita semua pernah didakwa iblis. Kamu ini ya, kamu ini. Tapi di dalam hati saya dan saudara itu ada Roh Kudus yang berdiam, ya, menginsafkan kita mengenai penghakiman bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum. Artinya apa? Kalau kau mendakwa, aku tahu bahwa ada firman kebenaran, ya, yang mengatakan bahwa manusia lama sudah dihapuskan, ya, dia itu setia dan adil, ya. Kalau kita mengaku pelanggaran kita, dosa kita, maka dia akan menyucikan, dia akan mengampuni dosa kita, ya. Oke. Nah, saudara, ya, pada saat, ya, di dalam kehidupan kita ini, ya, kita mengetahui kebenaran itu, maka kita pasti menemukan sesuatu, ya. Kita pasti menemukan sesuatu. Nah, sesuatu itu pasti memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Itulah yang disebut di dalam lagunya Pak Tadis tadi ya. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Nah, itu ya. Ada realitas kehadiran Bapa. Wah, nyambung ya. Untuk besok siap kuis. Semangat untuk kuis besok, ya. Ada realitas kehadiran Bapa, ya. Di sumur Tuhan ku teguk. Realitas kehadiran Bapa dalam hidup kita sebagai orang percaya itu apa? Kehadirannya. Kehadirannya melalui apa? Ada tempat kudusnya. Ingat itu, tempat kudusnya hadir di hidup kita. Itu yang disebut di Yohanes 1 ayat 14 bahwa dan firman itu bersekinah, berkemah, tinggal di antara manusia. Gitu, ya. Nah, saudara,
kita tahu dan kebenaran memberikan kita kekuatan mengenai itu, tetapi sekali lagi kembali kepada narasi yang saya bangun tadi, bahwa dalam perjalanan kita sebagai orang-orang benar, ya, itu kita diperhadapkan dengan apa? Dengan apa, saudara? Pergumulan, ya. Pergumulan. Jadi itu yang disebut pakai kata pergumulan di Mazmur 73, ya. Kita menghadapi pergumulan, ya. Ayat 13 katakan, sia-sia saja aku menjaga hati bersih, membasuh tangan tanda tak bersalah, sementara aku melihat, gitu katanya, orang-orang fasik itu sehat dan gemuk, tak ada kesusahan manusia yang mereka alami. Tapi katanya apa? Ya, apa saudara? Ya, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus. Dan sekalipun aku masuk dalam tempat kudus, aku tetap melihat hal-hal yang apa saudara? Yang tetap seperti itu. Artinya apa? Waktu dan kesudahannya itu belum selesai. Ya. Di bumi, di dunia ini, kita sudah masuk dalam tempat kudusnya Tuhan, kehadirannya ada di sini, realitas kehadiran Bapa itu ada di sini, tapi saya dan saudara tetap melihat, tetap memiliki pergumulan. Gitu. Aku seperti, apa katanya? Yang baca kemarin. Aku dungu di dekatmu. Dibilang begitu ya, di ayat berapa itu? 22 kan? Aku kelihatan dungu, tapi aku tetap di dekatmu. Nah, itu menarik itu. Ya. Coba baca ayat 22, 23, 24. Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 22 sampai 24. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananmu. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Amin. Luar biasa itu. Ya. Jadi dari tingkat yang paling bawah, ya, sampai begini saudara, aku dungu. Karena tidak cukup untuk bilang dungu seperti apa, dibilang seperti hewan. Saudara mau tahu dungu seperti apa? Alkitab bilang seperti hewan. Saudara coba ayat 22 yang depan saja. Aku dungu. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Sudah ya gitu. Itu keadaan. Jadi gamang kita. Ini gimana? Sampai ya, tetapi aku tetap di dekatmu katanya. Nah, inilah kesetiaan itu. Inilah kesetiaan. Ini yang disebut ketekunan orang-orang kudus. Tetap di dekatmu. Mengikut anak domba kemana saja ia pergi. Jadi sekalipun seperti dungu tak mengerti. Bukankah begitu? Ya. Bukankah begitu? Tuhan. Harusnya kan begini nih, 2 tambah 2 itu 4. Ini kan bisa. Ini bisa Tuhan. Katakanlah ini semua terjadi Tuhan, kan semua ini beres. Aku akan membangun pelayanan. Ujung-ujungnya hebat sekali. Aku akan mensupply. Semuanya bagimu. Tuhan bilang kau tidak tahu. 3 hari saja dari sekarang kau tidak paham. Gitu. Jadi aku dungu tidak mengerti seperti hewan. Aku di dekat. Tapi saudara tahu nggak? Langkah yang paling benar itu adalah tetap di dekatmu. Gitu. Dalam keadaan seperti ini. Ingat ya, sekalipun saudara sudah mengetahui kebenaran ini, tetap melihat pergumulan. Di sumur Tuhan, ku teguk airmu. Puaskan dahagaku. Saya mau uji ini saya nih. Yang saya terima ya. Siapa yang sudah pernah merasakan bahwa di sumur Tuhan itu keteguk hadirmu gitu? Siapa yang sudah pernah merasakan itu? Ya.
apa tuh? Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Siapa yang pernah ngerasa gitu? Hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Pernah ada yang merasa gitu? Ada satu orang, dua, ada lagi, tiga. Yanti masih pikir. Siapa? Oke, terakhir saya hitung. Amanda angkat sampai hidung. Oke, ya, ya hampir semua. Yang ya itu Dorcas juga, walaupun tidak kelihatan mukanya. Ada tangan terangan. Kita tahu. Saya tahu. Saudara tahu kan? Betul. Saudara rasa bahwa Tuhan tuh hadir di sini dengan kelegaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Tahu kan? Nah ini sama nih. Ini yang disebut sampai aku masuk ke dalam tempat kudusmu. Kita sudah di dalam. Kita tahu, kita punya pengalaman. Tapi di ayat-ayat selanjutnya, tetap kita bergumul. Makanya dia bilang, tapi aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Makanya saya bilang ada tingkatan yang menarik ini. Di ayat yang bagian terakhir itu saya suka sekali. Ya, saudara tahu nggak? Ketika kita di dekatnya, itu artinya kita siapa, saudara? Hanya ada satu jawaban. Ketika kita di dekatnya, saya yang dikatakan hewan, ya, nanti satu kali harusnya ganti itu. Seperti domba di dekatmu. Amin? Iya, seperti domba di dekatmu. Nah, kalau saya dan saudara domba, artinya dia apa, saudara? Dia mengembalakan kita. Kalau saudara baca, ya, kalimat-kalimat berikutnya sangat menarik. Coba baca ulang, Yanti. Seperti domba aku di dekatmu, ya, hewan di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Memegang tanganku, terus? Tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, digembalakan, saudara. Terus? Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, saudara ya, ini bagian terakhir itu yang menarik nih. Ketika kita mau menjadi pengikut seperti domba yang terus mengikut dia sebagai gembala, ya, dan kemudian terus mau digembalakan, ya, yaitu ke sumber air kehidupan itu, ya, pada akhirnya dia akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Ya, di sanalah sungguh-sungguh kita akan yaitu segala sesuatu yang lama sudah berlalu, ya. Nah, ayat 25, ya. Coba perhatikan ayat 25. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Ya. Nah, saudara lihat ya, ada satu kekuatan di situ. Ya, sampai engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan yang dia bayangkan, saudara. Yang dia bayangkan adalah bahwa di surga itu tidak ada yang lain selain engkau, tidak ada yang kuingini, ya. Dia katakan selain siapakah gerangan di surga, ya, yang kuingini selain engkau, ya. Nah, saudara kalau perhatikan kata-kata itu, ya, nyambung sama lagu yang tadi nih, ya, yang Pak Takdus nyanyikan di bait kedua itu tadi apa, Pak? Sebelum ref? Tempat kediaman. Di tempat perhentian jiwaku Bapa, jiwaku labuhkan. Itu ya. Di tempat perhentianmu Bapa, jiwaku labuhkan. Itu tuh. Mirip tuh kan? Gitu. Wah, saudara ingat bahwa di tengah-tengah dunia ini kita di dalam pergumulan. Tapi ada dua stage yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah kita harus benar-benar masuk ke dalam, kita harus menemukan, merasakan, dan menikmati tempat kudus itu. Itu pertama.
Karena kita akan dilengkapi dengan kekuatan di situ bahwa inilah kesudahannya. Nah, saudara kalau perhatikan ya dalam seri rancangan damai sejahtera ini saudara diperkaya dengan firman, dengan kebenaran bahwa ada kesudahan dari segala sesuatu. Gitu. Ada rancangan, ada penggenapan rancangan damai sejahtera bagi orang-orang pilihan, bagi orang-orang tebusan, ya, bagi orang-orang yang berjalan di jalan lurus, buat orang-orang benar. Ya, hal ini disingkapkan kan, gitu ya. Nah, kita ini tahu kan bahwa tidak sekarang memang, tidak sekarang. Satu saat nanti kita akan diangkat ke tempat kemuliaan. Nah, sambil menunggu itu dikatakan begini, ya, aku dungu, tidak mengerti, seperti hewan, aku tetap di dekatmu. Itu yang kita harus jalani. Ya, karena kita akan dituntun oleh Dia katanya. Ya, karena ya, dia katakan apa? Engkau menuntun aku, ya. Engkau memegang tangan kananku, ya. Kemudian dia katakan engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, dan dia katakan siapakah siapakah yang kuingini, ya, selain engkau di surga, ya. Tidak ada yang lain yang kuingini selain engkau di surga. Artinya apa? Ke tempat kediaman Bapa itulah kita ya jiwa kita labuhkan. Harus selalu berakhir. Ini selalu yang disebut Pak Anton perspektif kekekalan itu, ya. Kita harus selalu ya melabuhkan jiwa kita ini ke tempat kediaman Bapa. Menarik ya, pakai kata tempat kediaman, ya, ya, pakai kata tempat kediaman. Sementara ada tempat kudus, ya. Oke, supaya menutup bagian itu ada Yehezkiel 37 ayat 26 dan 27 yang sudah sering kita baca. Siapa yang mau baca selain Yanti? Yehezkiel 37 ayat 26 dan 27. Yehezkiel 37 ayat 26 hingga yang ke-27, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi anak Allah. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Amin, ya. Tapi saudara kalau perhatikan split antara 26 terakhir dan 27 awal, itu ada split yang ada satu masa. Dan saya menyebutnya itu sekarang masa 1000 tahun, ya, 1000 masa, enggak disebut ya, masa 1000, ya, 1000 tahun atau bisa disebut 1-2,5 masa. Itu bisa terjadi begitu. Karena apa, saudara? Ya, tempat kudusku akan selama-lamanya ada di tengah mereka, ya. Tapi kalau saudara perhatikan ayat 27 dikatakan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu perkataan itu, ya, itu benar-benar digenapi itu pada saat Wahyu 21 di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru, ya. Bahwa aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi anakku. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Ada split itu, ya. Kan dia bilang ini ya, tempat kediamanku pun akan ada di antara mereka satu hari nanti. Ya, tempat kediaman. Nah, saudara, tempat kediamannya Allah itu saudara tahu kan? Elohim Yahweh itu duduk di atas tahtanya, ya, yaitu di pusat surga, ya. Di pusat surga, tahtanya Allah itu, saudara, ya. Dia mengendalikan dengan kuasanya dari tempat kediamannya, ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selalu di depan saya tidak pernah bosan-bosan, sekalipun tidak dirancang sama sekali untuk menyampaikannya, tapi saya terus membawa kepada kita, ya, kekayaan firman yang berbicara mengenai Allah memiliki rancangan damai sejahtera kepada saya dan saudara. Sekalipun sekalipun pendakwa itu, saudara, ya,
setelah dilempar dari surga, dia masih ada di bumi dan memiliki waktu yang pendek ini, tetapi si jahat tidak dapat menjamah orang-orang yang ada di dalam kerajaannya Kristus. Nah, ini saudara. Kok bisa? Ya, menjamah artinya tidak bisa mengambilnya, saudara. Ya, kenapa? Kenapa tidak bisa mengambil? Karena mereka dilindungi dengan apa? Dengan karya Kristus. Ya, ya. Tidak ada lagi dakwaan yang dapat membuat, makanya Roma 8 ayat 34 ya. Siapakah yang dapat mendakwa ya? Umat pilihan. Mendakwa kayaknya pakai kata yang lain ya. Menggugat. Menggugat. Kayaknya saya tahu saya bukan itu. Nah, siapakah yang dapat menggugat umat pilihan Allah? Itu. Ini bisa dijelaskan kenapa umat pilihan Allah tidak bisa digugat. Gitu, saudara ya. Kenapa ada peristiwa datang ke pengadilan lagi? Nah, ini ya, saudara ya. Kalau saudara baca Yohanes berapa ya? Yohanes 12 ayat 31. Kalau tidak salah. Ya, betul. Ya, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Nah, itu. Ya, itu sama nih, saudara ya. Jadi, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, atas penguasa dunia ini. Ya, nah. Sedikit saya menjelaskan itu, saudara, bahwa di tengah dunia ini kita menghadapi pergumulan. Dan pergumulan itu, ya, terbesarnya nih, saudara, ya, itu disebabkan oleh apa, saudara? Oleh provokasi dari apa? Nabi palsu yang muncul seperti anak domba bersuara naga. Sehingga sulit sekali, saudara ada yang tahu suara naga gimana? Coba dilebarkan sedikit cakrawala berpikirnya. Ada yang bisa kasih tahu saya suara naga kira-kira seperti apa? Dia bilang begini kepada perempuan itu, engkau sekali-kali tidak akan mati, tapi engkau akan seperti Allah. Jadi percakapan naga dengan manusia itu. Jadi kalau mau tahu suara naga kayak apa? Oh, dia pasti membuat kita terlena. Kira-kira begitu. Kan tadi ini kan dua ya. Tampangnya itu dua. Anak domba secara penglihatan wow, kan? Ya seperti anak domba. Dia tidak muncul lagi seperti buah yang enak dipandang. Karena orang pasti udah pikir, mungkin begitu ya. Tapi suaranya juga gitu. Dia berbicara seperti naga. Artinya apa? Memang sangat menipu. Ya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Lukas 17 ayat 1. Ya. Jadi kita bergumul karena itu. Nah, saudara ingat bahwa sekalipun kita ada dalam pergumulan, ya, sekalipun kita seperti kita dungu, tak mengerti, kadang-kadang begitu ya keadaannya, gitu ya. Tetapi kita harus tetap memilih untuk di dekat Dia, karena Dialah yang akan menuntun kita. Dan kemudian dia akan mengembalakan kita, maksudnya gitu ya, dan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Ya, itu rancangan damai sejahteranya Allah. Ya, di dalam tempat dia membawa kita ke dalam tempat, dia memberikan kita tempat kudusnya ada di antara kita selama-lamanya. Tetapi ingat bahwa sekalipun kita ada di tempat kudusnya Allah, kita tetap menghadapi pergumulan. Sampai satu hari nanti, saudara dan saya diangkat ke dalam kemuliaan dan menemukan tempat kediaman Allah itu. Disitulah dikatakan segala sesuatunya sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Sesungguhnya segala sesuatu yang lama itu berlalu dan yang baru itu datang. Ya, amin. Perspektif itu selalu bawa dalam hati. Ya, supaya apa? Kalau saudara punya itu, saudara akan teguh. Ya, yang penting di sini dikatakan itu adalah ketekunan orang-orang kudus. Nanti kalau kita belajar
Wahyu pasal 12 ya. Karena saudara tahu nggak? Kepada pendurhaka itu, antikris, dia diberi kuasa untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Mengerikan sih sebenarnya. Ya. Dia diberi kuasa. Ya. Makanya ya, kalau kita bisa bertahan sampai akhir, wah tidak main-main. Ya. Barang siapa menang, apa katanya? Aku akan mengaku namanya di depan Bapakku. 1. Nama saudara diakui di depan Yahweh Elohim, Yahweh, di depan Yehova, di depan Bapa. Aku akan memberikan mereka nama baru. Wah, yang hanya diketahui oleh yang punya nama. 2. Yang ketiga, mereka akan mengenal namaku, nama yang baru. Wah, itu masih luar biasa rahasianya, saudara ya. Jadi ada nama baru dari yang kita akan tahu nanti itu, ya, saudara ya. Oke. Nah, itu bagian yang saya ingin sampaikan malam hari ini, ya. Selanjutnya kita akan cepat saja, ya. Kalau saudara ada pertanyaan mengenai materi-materi kemarin, ya, kita pakai show ini, ya. Nah, saya mulai dari soal yang tersulit, saudara ya. Artinya yang akurasinya lebih rendah dari yang lain, ya. Jadi kalau kita tidak akan menyelesaikan semua, karena ada soal yang udah bagus, tidak perlu dibahas lagi. Artinya saudara sudah tahu. Dan mungkin soal itu tidak akan keluar lagi, ya. Karena kan sudah bisa berarti, ya. Oke, ini yang ketiga yang tersulit. Ini kan yang pertama yang paling susah ini kemarin. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Kemudian ini kan, ya, kebahagiaan orang kudus, bagaimana kontrasnya digambarkan Yohanes. Oke, yang ketiga, kapan permulaan penghakiman orang-orang fasik dan kapan berakhir? Orang fasik, kalau orang benar, jadi jangan kaget kalau besok di sini jadi orang-orang benar. Ya. Jangan kaget, ya, ini saya baru ngomong ini, saya belum tentu masukin soal, tapi jangan kaget kalau orang-orang benar di sini biasa, ya. Nah, ini saudara kalau lihat dimulai sejak materi keempat, benar nggak? Nggak ya? Atau ada yang bisa jawab langsung, biar kita langsung tahu jawabannya. Hah? Dimulai sejak materi ke-6 dan berakhir pada penghakiman tahta putih yang besar. Ya, oke. Jadi kenapa mulai sejak materi ke-6? Kenapa? Karena disinilah pemisahan itu terjadi kan? Di materi ke-6, seorang malaikat keluar dari surga, ya, dan berbicara kepada 4 malaikat yang lain. Artinya apa? Penguasa seluruh kutub, ya, utara, selatan, timur, barat, untuk tidak melakukan perusakan sebelum apa? Ada materi Allah yang hidup pada hamba-hamba Allah. Pemisahan, ya, belum pengangkatan, baru pemisahan. Oke. Sejak itulah penghakiman itu dimulai. Dan berakhir kapan? Tidak berakhir pada sangkakala ke-6, ya, tidak juga berakhir pada materi ke-7 yaitu cawan murka ini, ya, enggak juga. Tapi benar-benar penghakiman itu sampai di tahta putih yang besar itu, ya. Ini yang di Wahyu 21 Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Oke. Jadi B ya jawabannya itu, saudara. Oke, nomor 22 nih, ya, yang tersulit berikutnya. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Di dalam Wahyu 8 ayat yang keempat. Apa yang menjadi akibat dari doa orang-orang kudus? Ini penting sekali nih, saudara. Karena dalam seluruh penjelasan mengenai apa yang menggerakkan hati Tuhan, itu tidak ada gambar lain kecuali doa orang-orang kudus yang naik seperti asap, ya, gitu, seperti asap, naik ke atas mezbah, ya, dan sampai ke atas cawan emas, ya, yang katanya apa? Itu adalah doa-doa orang kudus, ya. Ya, apa yang menjadi akibat dari doa orang-orang kudus ini?
Allah mendengar dan menjawab doa mereka sehingga murka Allah dan malapetaka akan menimpa orang-orang fasik. Ya, Allah mendengar doa mereka sehingga, nah ini ya, apa akibat? Sehingga murka Allah dan malapetaka akan menimpa orang-orang fasik. Ini satu. Kemudian Allah mulai menyatakan penghakimannya yang menyebabkan kehancuran alam dan kematian orang-orang fasik. Nah, ini juga ya, saudara, ini murka kan terjadinya di sangkakala ke-7, ya. Tapi kehancuran alam ini mulai pada saat apa? Meterai ke-5 ya. Oke. Benar nggak? Enggak dong, ya. Karena penghakiman itu mulai pada saat meterai ke-6. Gitu, ya. Ya, jadi penghakiman ini, kehancuran alam dan kematian orang-orang fasik ini, ya, dimulai dari kalau kehancuran alam ini kan berarti ini ya, apa itu terjadi di sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, sepertiga alam, ya. Kemudian yang sangkakala ke-5 sepertiga manusia, ya. Oke, apa akibat yang lain? Ini kan akibat yang kedua ini, menyebabkan kehancuran alam dan kematian orang-orang fasik. Apa akibat yang lain dari doa itu? Allah mempercepat penghakimannya dan pembalasannya atas darah orang-orang kudus kepada mereka yang diam di bumi, ya. Ini ayatnya di mana nih? Oke, mix ya, ayatnya mix ya. Saudara bisa lihat sendiri. Nah, coba lihat ini. Allah memanggil orang-orang kudus untuk naik ke surga, diselimuti oleh awan-awan dan disaksikan musuh-musuh mereka. Ini benar nggak? Ini nggak benar ya. Kan doa orang-orang kudus itu sebenarnya doanya seperti apa sih? Berapa lamakah engkau akan membalaskan darah? Nah, betul. Berapa lama lagikah engkau tidak membalaskan? Ya, gitu ya. Tidak membalaskan. Ya. Berapa lama lagikah engkau tidak membalaskan? Oke, lanjut ya. Ayat-ayat di bawah ini menunjukkan keilahian Tuhan Yesus. Nah, keilahian itu artinya dia juga adalah pribadi Allah, ya, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, berarti dia betul kan? Dan dia dikatakan dia adalah gambaran dan gambaran dan rupa Allah, ya. Ibrani 1 ayat yang ketiga, ya. Kolose 1 ayat 9, Kolose 2 ayat 9, Kolose 1 ayat 19, ya. Di dalam dia kepenuhan kealahan itu, ya, sempurna, ya. Oke, mana nih yang keilahian Tuhan Yesus? Ya, ini ayat-ayat nih, Wahyu 20 ayat 6, 22 ayat 3, 5 ayat 10, 22 ayat 1. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Ini sini ya, kelihatan kan? Mereka akan menjadi imam-imam Allah, Yehova, dan Kristus, ya, yang diurapi, Mesaya. Kelihatannya berdua. Maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba, tahta Yahweh dan tahta Mesias itu ada, ya, bersama-sama kan? Akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya, ini bentuknya singular. Hamba-hambanya, artinya hamba-hamba Allah dan anak domba. Artinya satu pribadi, ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Di sini ada nggak? Ini hanya Allah kan? Yang ditanyain keilahian Tuhan Yesus kan? Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan
Ini engkaunya juga Allah ini. Di sini nggak kelihatan. Oke? Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Kan kelihatannya ada Allah dan ada anak domba. Oke? Saudara tahu ya, A, B, dan D. Kalau ada yang bertanya, bisa langsung ya. Waktu kita nggak banyak. Musuh terakhir yang dibinasakan yaitu maut. Ya, sengat maut ialah dosa. Pada saat kapankah maut dibinasakan? Ini untuk apa ayat ini? Musuh terakhir yang dibinasakan yaitu maut. Sengat maut ialah dosa. Oh iya ya, ngerti. Ya, jadi musuh terakhir itu yang dibinasakan yaitu maut. Maut masih ada nggak sekarang? Masih, ya. Masih. Karena apa? Sengatnya maut itu pakai dosa. Dosa masih ada? Masih. Gitu ya. Jadi kalau begitu, kapan maut itu dibinasakan? Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Masih ada maut? Masih. Allah meletakkan semua musuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, ini jawabannya ya. Ini di berapa? 1 Korintus 15 ya. Ayat berapa Pak? 28 atau 29? Ya. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai di atas kayu salib. Tetap masih ada maut. Terdengar dari surga suara berkata, sudah terlaksana. Pada saat sudah terlaksana, itu artinya apa? Ini bicara kapan ini? Saudara ingat nggak? Terdengar dari surga suara berkata, sudah terlaksana. Ini kapan? Celaka-celaka itu sudah terlaksana. Oke, ini celaka yang ketiga berakhir. Ya, ini di Wahyu pasal 16 ayat yang ke-17 kalau nggak salah. Ya. Nah, ini itu celaka yang terakhir sudah selesai. Artinya ini adalah cawan, ya. Ini terjadi pada saat cawan keberapa nih, Pak? Ke-7 dicurahkan di atas angkasa. Angkasa itu gambaran dari penguasa angkasa. Efesus 2 ayat 2. Ya, sudah terlaksana. Ya. Apakah ini? Enggak juga. Karena apa? Waktu itu iblis masih ada. Ya. Iblis masih ada, maut juga masih ada, ya. Oke, jadi iblis aja dulu ya. Iblis masih ada, ya. Iblis masih ada. Walaupun sudah terlaksana ini iblis masih ada, ya. Sampai Allah sendiri yang dari langit katanya, ya. Saya lupa ya ayatnya di mana ya. Wahyu berapa ya? Ya. Jadi Allah sendiri yang kemudian memusnahkan iblis tadi, diabolos tadi, ya. Nah, baru saat itulah semua penguasa, ya, semua kuasa, semua penguasa itu ada di bawah kaki Tuhannya. Jadi itu menarik tuh. Tadi 1 Korintus 15 ayat berapa Pak? 28 ya? 28. Oke, terus yang kedua ayat dari 2 Petrus berapa? 2 Petrus. Siapa yang pernah tahu tuh ada ayat di 2 Petrus? Kita tunggu ya, satu ayat itu ya, itu konfirmasi juga. Jadi kapan maut itu dibinasakan ini? Allah meletakkan semua musuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Bapak udah dapat ayatnya? Siapa yang dapat ayat ini? 1 Korintus 15 ayat 28. Bisa dibaca. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak
akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke, ya. Jadi supaya Allah menjadi semua dalam semua. Terus kita lihat di Petrus. Ya, saya cari. Saudara siap-siap di 2 Petrus. Oke. Sorry, 1 Petrus 3 ayat 22. 1 Petrus 3 ayat yang ke-22. Nah, Petrus yang nulis nih, ya. Bahwa berarti kita dari 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan, maksudnya untuk membersihkan jasmani, melainkan oleh kebangkitan Kristus yang duduk, ya. Jadi Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. Sesudah segala malaikat dan malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nih ya. Nah, saudara bisa lihat nih ya, segala malaikat. Jadi muncul tuh segala malaikat. Jadi termasuk iblis di sini. Kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya, ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Oke. Ya, jadi ini ya, Allah meletakkan semua musuh di bawah kaki Tuhan Yesus, ya. Pada saat kapankah maut dibinasakan? Ini sebenarnya di sini, nah kelihatan di sini nih, saudara nih ya. Nih kelihatan kan, lebih banyak yang jawab ini nih, makanya tadi saya jelaskan. Nah, sama dengan ini ya, kelihatan ya. Suara nyaring 24 tua-tua tata menyembah, pemerintahan di atas dunia dipegang oleh, ini sama nih. Peristiwa apakah ini? Nah, hal ini terjadi saat malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, ya. Ini sangkakala ketujuh, ya. Malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, ya. Tuhan Yesus turun dari surga dan menyatakan diri dalam kemuliaannya. Bukannya kerajaan yang kekal hanya menjadi milik Allah dan Dia yang diurapinya. Nah, ini terjemahan dari sini sebenarnya, ya. Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Oke. Ini penting nih, teman-teman, karena ini tuh kemenangan ya. Nyanyian kemenangan 24 tua-tua itu kan. Ini nyanyian kemenangan. Siapa 24 tua-tua ini? Nah, ini ya, ini juga ya. Harus dibaca ulang tuh ya. Itu adalah representasi dari umat tebusan, ya. Oke. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Apakah makna dari kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu?
Allah mengikat dan memelihara perjanjian kekal dengan umatnya. Itu pasti kan ya. Semua orang dapat masuk ke dalam bait suci tanpa perantaraan imam lagi dan menerima janji-janji Allah. Nah, salahnya di mana di sini, teman-teman? Semua orang, betul. Allah akan memberi mereka suatu hati untuk mengenalnya, yaitu bahwa Dialah Tuhan. Nah, ini memang isi perjanjiannya. Ya, Allah akan bertemu dan berbicara dengan umatnya tentang segala sesuatu yang akan diperintahkannya kepada mereka. Ya, ini artinya memang Allah ada di antara mereka, ya. Allah ada di antara mereka, ada di tengah-tengah mereka, ya. Allah bertemu dan berbicara dengan umatnya. Ya, jadi waktu bilang kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait sucinya, itu artinya bukan janji lagi maksudnya. Ya, bahwa apapun isi di dalam janji itu, dan perjanjian ini bicara mengenai perjanjian apa? Teman-teman masih ingat? Ini bicara mengenai perjanjian damai, perjanjian anugerah, dan itu adalah perjanjian yang baru. Ya, dan ini disebut juga perjanjian yang kekal. Ya, itu kita bisa baca di Yeremia. Ya, ingat ayatnya ya, Yeremia, kemudian Yehezkel. Ya, oke. Ini ada masalah. Ya, yang jarang menjawab. Ini kan harusnya ada 3 jawaban. Sorry. Oh ya. Oh ya, nggak harus begini. Ya, yang pertama A, kemudian C dan D. Tapi yang D-nya jarang yang jawab D, ya. Oke, berikut. Kita ada 7 menit lagi ya. 144.000 orang itu telah ditebus dari bumi, itu menyanyikan nyanyian baru di hadapan tata. Apakah makna mereka yang ditebus dari bumi? Yang ditebus dari bumi. Ya, ditebus dari bumi. Artinya apa? Berangkatnya orang kudus dari bumi untuk bergabung dengan mereka yang di surga. Perpindahan. Jadi rapture atau pengangkatan itu sebenarnya perpindahan. Pindah dari bumi ini ke langit. Pindah dari langit yang pertama ini ke langit yang baru. Ya, ditebus dari bumi. Mereka mengikut Tuhan Yesus yang telah membela mereka, membeli mereka, dan dengan segenap hati melayaninya seumur hidup. Ya, jadi apa makna mereka yang ditebus dari bumi? Yaitu mereka yang mengikut Tuhan Yesus yang telah membeli mereka dan dengan segenap hati melayaninya. Artinya setia, ya. Apa artinya ditebus dari bumi? Mereka diampuni segala dosa dan pelanggarannya tidak diperhitungkan lagi. Ini gimana dengan ini? Nah, inilah kasih karunia itu kan? Inilah kasih karunia itu. Ini adalah grace, inilah anugerah itu. Tetapi anugerah dan kasih karunia itu membawa orang untuk menjadi seorang murid. Membawa orang untuk memiliki kesempatan. Tapi yang ditebus dari bumi adalah mereka yang diwisuda sebagai murid, yang lulus sebagai murid. Oke? Sini nih perbedaannya, ya. Jadi mereka yang ditebus dari bumi itu bukan hanya mereka yang diampuni dosanya dan atau pelanggarannya tidak diperhitungkan lagi. Ini kalau dibilang mereka diampuni segala dosa dan pelanggarannya, ya, sebenarnya apa yang tersirat di sini, Saudara? Sebenarnya kan Yesus menanggung segala dosa dunia. Ya kan? Gitu ya. Jadi jadi bukan itu arti orang yang ditebus dari bumi, ya. Mereka yang menerima upah di bumi ini yaitu hidup dalam kerajaan Allah dan menikmatinya selama masih di bumi ini. Ini kelihatan sekali salahnya, ya. Oke, benar nggak? Yang salah di sini apa? Menerima upah di bumi ini yaitu hidup dalam kerajaan Allah dan menikmatinya selama masih di bumi ini, ya. Benar bahwa orang percaya Yesus itu menerima upah di bumi, betul. Di bumi ini menerima dan
juga di dalam kekekalan menerima. Tapi yang menarik di sini adalah menikmatinya selama masih di bumi ini. Ya, orang yang ditebus dari bumi adalah selalu melabuhkan jiwanya ke tempat kediaman Bapa. Ya, ini loh, dengan segenap hati melayaninya seumur hidup. Mereka yang mengikuti Yesus, ya, yang telah membeli, dan mereka dengan segenap hati melayaninya seumur hidup. Oke, A dan B ya, sini yang bisa. Mungkin aja bisa berkembang nanti teman-teman. Saya ganti salah satu jawabannya atau saya tambahin ya. Intinya pertanyaannya tidak berubah. Pilihannya mungkin berbeda. Gambaran orang-orang kudus yang berdiri di tahta Allah dan tahta Anak Domba berikut ini adalah, ini di mana ini? Ada yang tahu? Di Wahyu pasal 7. Ya. Oke. Wahyu pasal 7 ya, dan 14 kalau nggak salah. Ya. Mereka itu memakai jubah putih dan memakai daun-daun palem. Oke. Di dahi mereka tertulis nama Allah, nama Anak Domba dan nama Bapa. Ya. Ini harus diulang. Mereka yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Nah, ini saudara harus lihat ya. Inilah ciri salah satu nih. Ini ciri salah satu orang yang berdiri di tahta Allah itu adalah ini. Mereka yang telah mengalahkan binatang itu. Ini ada di mana? Wahyu pasal 15. Coba dibaca. Wahyu pasal 15. Nyanyian orang-orang yang menang. Makanya disebut nyanyian orang menang karena apa? Mereka telah mengalahkan binatang. Ya, binatang ini tuh antikris nih. Dan patungnya ini nabi palsu. Oke, nanti baca ya. Mereka adalah 12 suku Israel yang menerima perjanjian Allah melalui 2 loh batu, yaitu ke-10 perintah Allah. Ini salahnya di mana di sini? Ya, ini hanya menunjuk kepada secara hurufiah ya secara hurufiah gitu ya, suku Israel, padahal yang berdiri di atas tahta Allah dan tahta Anak Domba itu adalah sisa Israel yang merupakan Israel sejati. Ya, sisa Israel yang adalah Israel sejati. Dan Israel sejati ini itu bukan lagi merujuk pada satu suku bangsa, tapi terdiri dari suku, terdiri dari berbagai suku, bangsa, ya, bahasa dan kaum, ya, gitu ya. Oke. Jadi jawabannya A, B dan C. Sudah dapat yang C? Karena di sini kelihatan nih. Ini banyak yang jawab A, ini A dan B. Tapi C-nya berkurang. Artinya hanya jawab 2, nggak jawab 3. Sudah ada yang tahu ayatnya di mana ini? Ayatnya, pasalnya udah pasal 15 kan? Ayat 2. Oke, bisa baca? Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Oke, ya. Pada mereka ada kecapi Allah. Di situ lagi-lagi kristal, ya, kristal di ujung api. Ya. Bukan kristal bertepi ya. Ya, kristal itu gambaran di tahta Allah ya, teman-teman. Oke. Jadi itu jawabannya ini nih, saat A, B dan C. Oke, ini mungkin yang lain sudah bagus. Ini mungkin yang terakhir ya. Celaka-celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain. Yang dimaksud dengan bagian celaka yang ketiga, ini sudah tahu ya. Celaka ketiga.
Udah benar nih, ini banyak yang pilih ini ya. Murka Allah dicurahkan dalam bentuk penderitaan yang luar biasa atas semua manusia di bumi. Semua manusia di bumi ya. Lalu celaka ketiga ya. Kalau sepertiga umat manusia dengan api, asap, dan belerang, itu baru sangkakala keberapa itu? Hah? Kelima ya. Ya, itu celaka pertama ya. Kalau ini celaka yang menggambarkan hari besar murka itu baru meterai ke-6 ya. Nah, ini sangkakala kelima ini ya, tidak untuk membunuh manusia. Ya, kalau bicara tidak untuk membunuh manusia, inilah Apoleon ini, Apoleon. Ya. Raja yang memimpin mereka yaitu raja dari lubang jurang maut. Nih, tetapi tidak untuk membunuh. Oke, ini jawabannya. Murka Allah dicurahkan dalam bentuk penderitaan yang luar biasa atas semua. Ini kata-kata yang menarik di sini, itu celaka ketiga itu adalah semua manusia yang di bumi. Oke. Masih ini mungkin satu ya. Nih, di sini ada yang kurang memilih ini nih. Karena jawabannya itu A, B, dan C. Ya. Mereka yang diam di bumi. Nah, ini ya. Tadi yang ditebus dari bumi. Nah, mereka yang diam di bumi ini, siapa yang dimaksud mereka yang diam di bumi? Di Wahyu pasal 11. Ini Wahyu pasal 11, ada yang ingat mengenai dua saksi, ya. Oke. Yang dimaksud mereka yang diam di bumi ini adalah, dikatakan ya, coba baca. Ini nih ya. Dua saksi yang diutus memberitakan Injil adalah siksaan bagi mereka yang diam di bumi. Nah, maksudnya siapa mereka yang diam di bumi ini? Ya. Nah, ini ya, A, B, dan C. Mereka yang menjadikan bumi ini rumahnya tanpa memikirkan kediaman kekal bersama dengan Tuhan. Ya, menjadikan bumi ini pelabuhannya, ya, melabuhkan jiwanya di sini, ya, seolah-olah segala sesuatunya itu di sinilah berakhirnya. Ya. B, mereka tidak mengejar kekudusan hidup. Ya, mereka hidup amoral dan tidak mau berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Kok bisa dibilang mereka yang diam di bumi? Iya, karena mereka apa dikatakan di dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14, ya. Mereka itu yang syarat hidup dengan pesta pora. Mereka itu yang hidup dalam hawa nafsu dan percabulan. Mereka itu yang hidup dalam dendam. Ya, Roma 13 ayat 13 dan 14, ya. Ya, mereka tidak mengejar kekudusan hidup, mereka hidup amoral dan tidak mau berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Ya. Setiap orang yang namanya siapa mereka yang diam di bumi ini? Mereka ya, setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba. Ini ada nih, ada apa? Ada ayatnya nih teman-teman, nanti baca ya. Ya. Jadi mereka yang diam di bumi itu adalah mereka yang memang sejak awal ya. Ya. Tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab. Ini ya. A, B, dan C, ya. Nah, ini setiap manusia, atau apa yang terakhir, setiap manusia yang lahir di bumi dan hidup dalam petualangan hidup sebagai manusia yang mencari identitas diri dalam Tuhan. Setiap manusia yang lahir di bumi dan hidup dalam petualangan hidup sebagai manusia yang mencari identitas diri di dalam Tuhan. Nggak mungkin kan? Ini malah mencari identitas diri dalam Tuhan. Pasti bukan mereka yang diam di bumi itu. Ya, mereka malah orang yang ditebus dari bumi. Ya, mencari identitas diri mereka di dalam Tuhan. Ya, oke, saya kira itu saja yang perlu dibahas ya. Ini sudah bagus, ya, kelihatan dari presentasinya. Ini sudah semakin ke atas semakin bagus. Ini kelihatan, ya. Artinya teman-teman udah bisa, ya. Saya jelaskan yang ini aja ya. Ini juga kelihatan udah bagus, ya. Oke. Dan juga sudah jam 10 lewat.
Ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan ya dari soal yang jadi paling besok ya, besok setelah kuisnya Pak Stefanus baru mungkin saya share soalnya ya, supaya jangan terganggu untuk kuis hari Rabu besok ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, kita tutup dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu, pujian, pengagungan dan hormat kami Tuhan, padamu Bapak yang baik, Bapak yang kami sanjung tinggi, Bapak yang kami agung-agungkan dalam hidup ini, Bapak yang kami selalu cari, Bapak yang kami selalu jadikan menjadi segala-galanya dalam hidup kami, Bapak yang tidak pernah kami mengalihkan pikiran kami kemanapun, Bapak yang selalu menarik kami, membawa kami ke dalam kasih yang tidak pernah bersyarat, Bapak yang menyelenggarakan segala sesuatu, mengorkestrasi segala sesuatu, Bapak yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, Bapak yang menghindarkan, yang menjaga kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak untuk firman kebenaran yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Tambahkan dengan kekayaannya di dalam diri kami. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan untuk menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi bagi manusia. Biarlah kami melihat rahasia-rahasia itu, rahasia kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat bersukacita di dalam pergumulan, bersukacita dalam pergumulan, bersukacita dalam segala cobaan, bersukacita di dalam kesengsaraan, dapat bersukacita di tengah-tengah keadaan-keadaan yang secara manusia sulit diterima, tapi kami dapat bersukacita Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang menolong kami Tuhan, menolong kami untuk terus melihat kemuliaan-Mu, memandang kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Terus melabuhkan seluruh pengharapan kami kepada kemuliaan itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena kami tahu bahwa hanya ada dua jalan. Apakah kami diseret oleh segala sesuatu yang dunia ini dengan gaya dan gairah hidupnya, atau kami telah tersesat di dalam pikiran atau hikmat manusia Tuhan. Kami ingin supaya hanya kebenaran saja, yaitu hikmatnya Allah yang memerdekakan kami, yang membawa kami untuk meraih kemenangan-kemenangan di dalam hidup ini, yaitu kemenangan yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang kepadamu. Kami yang tidak layak ini, tetapi Engkau layakkan. Melalui penebusan oleh darah Kristus, di dalamnya kami boleh dikuduskan dan disucikan. Kami dicuci segala pelanggaran kami, menjadi putih bersih oleh darah anak domba. Terima kasih Bapa. Kami hidup di dalamnya, dan kami mau terus setia di dalamnya. Karena di dalamnya itulah kami menikmati Tuhan, kebahagiaan dan sukacita damai sejahtera yang sejati itu. Bapa, berkenanlah Engkau. Biarlah setiap kata kalimat firman yang kami telah dengarkan malam hari ini boleh termeterai di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang hadir, dimanapun mereka berada. Dan biarlah berkat daripada-Mu malam hari ini tercurah atas mereka. Kekasih-kekasih Kristus dimanapun Engkau berada, biarlah Engkau mengaminkan setiap kata kalimat firman yang adalah berkat ini di dalam kehidupan-Mu. Karena percayalah, janji Allah kepada Abraham, yaitu memberkati dia dan setiap bangsa-bangsa yang mengikutnya, bahkan Engkau akan menjadi berkat, menjadi besar. Itu tidak pernah dicabut, tetapi itu terus akan mengalir dari keturunanmu kepada keturunan, kepada keturunan-keturunan. Aminkan setiap kata berkat ini di dalam hidupmu. Keluar masukmu, Tuhan pasti berkati. Apa yang kau pegang, Tuhan pasti berkati.
Kalau engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan engkau tetap merenungkan firman kebenaran ini siang dan malam, baik engkau tidur atau berjalan atau duduk, engkau terus merenungkan firman, menjadikannya menjadi tanda di dahi dan tanda di tanganmu, maka segala perjalananmu akan dibuat oleh Allah menjadi berhasil. Roti makananmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang engkau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Allah penjaga Israel tidak pernah tidur. Sehingga apakah engkau sedang tidur atau sedang terbangun, apakah di dalam gelap atau di dalam terang, penjagaan pemeliharaan Tuhan itu senantiasa ada di atas. Yang jahat tidak akan dapat menjamahmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan, penyertaan Roh Kudus mulai malam hari ini akan menyertai kita semua sampai Maranatha, sampai kita berjumpa dengan Dia di awan-awan, yaitu ketika Dia datang dan kita menyongsong Dia di atas awan-awan. Engkau yang diberkati oleh Tuhan selama-lamanya bersukacita di dalam Tuhan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang melaluinya engkau menerima penebusan itu. Kita bersukacita. Haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih Bapak Eli. Amin.